Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan yang luar biasa ini sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir hari ini ya. Nila, Mita, Sinta, Risma, Anggi, Ibu sakit ya, ada suratnya ya. Ada. Berarti cuma Anggi aja yang tidak hadir hari ini ya karena sakit. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan memeriksa kesiapan kalian untuk belajar. Nah, buku kalian sudah dikeluarkan? Lihat dulu samping kanannya ada sampah atau tidak? Tidak ada, berarti sudah siap untuk belajar ya. Baik anak-anak, Ibu sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bercerita sedikit mengenai pengalaman Ibu dalam keseharian Ibu ya. Nah, dulu Ibu pernah beli pohon atau tanaman buah mangga ya. Nah, waktu Ibu beli itu masih tingginya sekitar segini ya, sekitar segini dan besarnya juga belum terlalu besar. Nah, setelah Ibu beli, kemudian Ibu tanam di pekarangan rumah Ibu. Nah, setelah itu Ibu pupuk, Ibu siram, Ibu rawat dengan baik, dan akhirnya tanaman Ibu itu sampai sekarang sudah mulai tinggi dan besar. Yang tadinya daunnya masih sedikit menjadi banyak, kemudian yang tadinya belum berbunga kemudian berbunga, dan sudah berbunga kemudian berbuah. Nah, buahnya itu sudah Ibu makan, terus Ibu bagikan kepada tetangga Ibu. Nah, dari cerita Ibu itu, Ibu teringat bahwa rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita terima dari siapapun, nah bukan hanya dari orang saja rezeki itu datang, tetapi apa yang kita tanam itu akan menghasilkan rezeki untuk kita ya. Berarti kita tuh benar-benar harus bersyukur karena Allah sudah memberikan rezeki yang sangat banyak berupa makanan, berupa tumbuhan, sehingga kita dapat menikmati rezeki itu. Sungguh luar biasa ya, Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak untuk kita. Nah anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian, dari tanaman yang Ibu tanam tadi, itu kan tanamannya masih tingginya masih sedang ya, tidak terlalu tinggi, masih setinggi ini. Kemudian besarnya juga belum terlalu besar. Kemudian Ibu tanam, kemudian Ibu siram, kemudian dipupuk, kemudian dirawat dengan baik. Nah, akhirnya dia menjadi besar, tumbuh dan menjadi besar. Kemudian menjadi banyak daunnya dan berbunga, kemudian berbuah. Nah, dari cerita Ibu itu, dari tanaman tumbuhan Ibu itu, tanaman buah mangga itu,
Kenapa dia bisa seperti itu ya? Ada proses apa di dalam tumbuhan itu? Penunjang apa dia bisa tumbuh dan berkembang seperti itu? Coba siapa yang tahu kenapa tumbuhan itu bisa menjadi tinggi, menjadi besar? Ada apa? Oh, bagus, Mila silahkan jawab pertanyaannya apa? Karena ada apa? Karena ada jaringan tuh. Karena ada jaringan. Nah, kalian tahu itu jaringan apa? Oh, bagus. Risma, silakan jawab. Jaringan itu apa? Jaringan adalah kumpulan sel yang fungsinya sama dalam sebuah tumbuhan. Ya, bagus. Jaringan itu adalah sekumpulan sekumpulan sel yang fungsinya sama, ya, membentuk jaringan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, ya. Materi kita hari ini adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu apa itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu adalah setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis jaringan pada tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan video, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada ini salah ya, mohon maaf, yang nomor 1 itu mengklasifikasikan bukan menganalisis. Yang kedua yang menganalisis, ya. Menganalisis. Berarti nomor 2 tujuan pembelajaran kita yaitu melalui gambar atau video, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai di akhir pembelajaran kita ini, ya. Amin. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan membagikan kelompok. Di dalam kelompok itu ada 2 orang. Jadi Ibu akan bagi 2 kelompok, ya. Kelompok 1 itu 2 orang, yang kelompok 2 itu 2 orang. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian untuk membagikan kelompok itu siapa yang membagikan, Ibu atau kalian? Silakan. Ibu saja, ya. Baik. Nah, Ibu akan membagikan kelompok kalian sesuai dengan tempat duduknya saja, ya. Nah, untuk kelompok 1 itu Risma dan Sinta, kemudian kelompok 2 itu Mita dan Mila. Baik, jika sudah, silahkan kalian. Ibu akan menayangkan terlebih dahulu video. Kemudian setelah Ibu menayangkan video, kalian baca buku yang kalian punya, ya, buku paket kalian. Setelah kalian baca, kalian garis bawahi apa-apa saja yang penting. Nah, sembari melihat video yang Ibu tayangkan, ya. Baik, silakan dilakukan. Nah, silakan dilakukan untuk mengamati, melihat, membaca buku yang kalian sudah, ya. Jika sudah, Ibu akan menjelaskan secara umum saja mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh siapa, Rizky?
Asma, jaringan itu apa? Nah, Ibu akan menambahkan jaringan itu apa sih? Jaringan itu adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki sifat atau ciri yang sama, ataupun sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama sehingga membentuklah sebuah jaringan tertentu pada tumbuhan. Itu dinamakan dengan jaringan. Ya, jaringan. Baik, Ibu akan hapus dulu ya. Ya, ini. Nah, kita bahas mengenai jaringan dulu. Jaringan. Nah, sesudah itu Ibu akan menjelaskan mengenai secara gambaran umum aja ya, jenis-jenis dari apa tadi kan sudah kalian melihat videonya kan, sudah tahu apa jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan tanya jenis-jenis jaringan pada tumbuhan itu ada berapa? Coba. Ada? 2, pintar. Bagus ya, ada 2. Yang pertama itu, nah jenis jaringan ini sebenarnya berdasarkan pembelahan sel yang terjadi selama pertumbuhan dan perkembangan. Itu ada 2 macam jaringan. Yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut dengan jaringan embrional. Kemudian yang kedua jaringan permanen. Bagus. Atau disebut dengan jaringan dewasa. Baik. Nah, Ibu akan menjelaskan secara umum saja mengenai apa sih jaringan meristem ini. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan di mana sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Nah, kemampuan jaringan meristem ini bermitosis secara terus-menerus akan menyebabkan terus bertambahnya sel-sel dasar, sel-sel baru sehingga mengalami pertambahan tinggi dan volume. Tetapi jaringan meristem ini belum terdiferensiasi atau belum ada namanya mengalami perubahan bentuk ataupun strukturnya ya. Nah, itu dinamakan dengan jaringan meristem. Nah, kemudian jaringan permanen. Nah, jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan meristem sekunder yang sudah terdiferensiasi dan sudah mengalami perubahan bentuk ataupun struktur dengan sesuai dengan fungsinya. Karena permanen itu sudah terdiferensiasi. Nah, terdiferensiasi ini sudah mulai mengalami bentuk, sudah mulai adanya bentuk, kemudian strukturnya sudah ada. Itu yang dinamakan dengan diferensiasi ya. Nah, anak-anak, dari pemaparan Ibu tadi, jika ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Ada yang tidak mengerti? Silakan tanyakan. Sudah mengerti ya? Apa itu jaringan meristem? Apa itu jaringan permanen? Sudah mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, ya sekarang kan sudah dibagi kelompoknya. Nah, karena sudah duduknya dengan kelompoknya, Ibu akan menayangkan video. Nah, dari penayangan video itu, Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mengamati. Kemudian kalian amati, kalian diskusikan apa yang dilihat kalian di video ini. Setelah itu kalian kan sudah duduk per kelompoknya. Nah, kalau sudah duduk per kelompoknya, kalian akan Ibu beri tugas untuk mempresentasikan materi yang Ibu akan berikan di setiap kelompoknya. Nah,
Ya, materi yang pertama Ibu akan berikan kepada kelompok 1 yaitu jaringan meristem. Nah, kelompok 1 akan mencari apa sih struktur dan fungsi jaringan pada jaringan meristem ini. Apa saja struktur dan fungsinya. Kemudian sebaliknya dengan Mita kelompok 2 dan Mila ini itu mencari jaringan permanen, struktur dan fungsi jaringan permanen. Apa sih strukturnya, fungsinya? Nah, kalian cari sesuai dengan video yang Ibu tayangkan. Kemudian selain itu kalian juga mencari bahan-bahan dari buku, dari jurnal. Nah, kalian punya HP kan? Nah, HP itu digunakan untuk mencari jurnal ataupun segala macam untuk menunjang pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah itu kalian sudah mempresentasikan ya, kalian sudah berdiskusi. Nah, setelah itu kalian minggu depan kumpulkan sebuah makalah hasil dari presentasi kalian ini. Nah, di dalam makalah itu kalian jabarkan materi yang kalian presentasikan sekarang sama untuk materi ini ya. Misalnya Risma kelompok 1 mengenai jaringan meristem, makalahnya tentang jaringan meristem. Sama dengan Mita kelompok Mita ya, jaringan permanen. Silakan buat makalah mengenai jaringan permanen. Nah, kesimpulan yang kalian dapat hari ini silakan kalian cantumkan di makalah kalian. Proses-proses yang kalian lakukan pada praktikum ini, materi-materi yang kalian dapat, silakan cantumkan di makalah yang akan dikumpulkan minggu depan. Mengerti? Mengerti. Bagus. Kalau sudah mengerti, Ibu akan tayangkan videonya. Kalian silakan amati, kalian silakan diskusikan dengan teman kalian. Silakan kalian berargumen dengan kelompok kalian. Nanti setelah itu kalian sudah siap, kalian maju untuk mempresentasikan, ya. Bagus. Nah, silakan kalian lihat-lihat buku kalian, baca yang mana yang penting. Ibu akan menayangkan videonya. Nah, Ibu mulai ya, silakan. Jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan dan penyokong bagi jaringan permanen tidak lain ialah jaringan yang aman dan berdiferensiasi untuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan persamaan dari jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen. Jika tidak ada yang mengerti, silakan tanyakan Ibu ya. Bagus, silakan. Jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal usul yang sama. Berdasarkan prinsipnya, jaringan diklasifikasikan menjadi paradigma, kolektif, dan sebagainya. Baik anak-anak, sudah siap? Sudah siap ya berdiskusinya? Ada pertanyaan untuk Ibu? Silakan. Jika tidak ada yang mengerti, silakan tanyakan. Dari video pembelajaran ini ada yang tidak mengerti? Tidak ada, berarti sudah mengerti ya. Baik, Ibu akan mulai presentasi pada hari ini, pada pembelajaran ini. Untuk kelompok 1, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dari tadi. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan jawab. Nah, jika dari kelompok lain juga ada yang berargumen, silakan sampaikan pendapat kalian. Silakan kepada kelompok 1, Ibu persilakan untuk tampilkan diskusi hasil kalian. Hasil diskusi kalian silakan kalian presentasikan kepada teman-temannya supaya teman-temannya mengerti apa hasil diskusi yang kalian cari dari tadi ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jaringan meristem. Jaringan adalah kumpulan sel yang fungsinya sama dalam sebuah tumbuhan. Jaringan meristem terbagi menjadi 2, meristem primer dan meristem sekunder.
menjadi 3 bagian. 1 meristem apikal, 2 meristem interkaler, 3 meristem lateral. Sebentar. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 mengenai meristem ya. Nah, meristem itu terbagi menjadi berapa tadi? Bagi dua. Nah, apa saja? Meristem primer, meristem sekunder. Kemudian sekunder ya, bagus. Nah, untuk sudah dijelaskan yang primer kan? Baik. Nah, perlu kalian ketahui pada meristem primer ini fungsinya itu untuk melakukan pertumbuhan pemanjangan, ya. Kemudian meristem primer ini terletak di bagian ujung akar dan ujung batang. Nah, kemudian yang sekunder ini fungsinya untuk apa? Melakukan pelebaran pada tumbuhan, ya, bagus. Tumbuhan. Nah, letaknya di mana? Terletak di bagian akar dan batang. Terletak di bagian akar dan batang. Silakan dilanjutkan kelompok 1. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, sebentar. Untuk yang tadi, yang primer ya, Ibu lupa untuk yang primer ini. Nah, ini merupakan gambaran dari jaringan meristem primer ya. Nah, ini dia terletak di bagian ujung batang, kemudian ujung akar ya. Ini dia gambarannya. Nah, untuk yang sekunder ini sebentar ya. Untuk sekunder ini mana ya kursornya ini? Yang sekunder ini dia berada di bagian batang dan akar. Nah, dia terletak di bagian akar dan batang. Nah, kemudian sekunder ini terbagi menjadi berapa tadi? Terbagi menjadi 3 ya. Yaitu pertama apikal, kemudian interkaler, kemudian lateral. Nah, Ibu akan melihat gambarannya. Nah, kita lihat dari sini, ini merupakan bagian meristem sekunder bagian apikal. Nah, di ujung batang ya. Kemudian di interkaler, nah bagian batangnya. Nah, kemudian untuk lateral itu kan bagian samping, nah, bisa berupa di akar, bisa di batang ya. Nah, sudah itu, sudah kan? Berarti kalau sudah, silakan instruksikan kepada temannya siapa yang mau bertanya. Ya, silakan. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, silakan. Baik, kepada Mila silakan untuk tanyakan kepada kelompok 1. Saya dari kelompok 2 mau menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Pada meristem lateral terdapat kambium pembuluh yang berperan dalam penebalan batang dan akar. Dan jika kita lihat pohon yang sudah tinggi dan besar terlihat pada lapisan luar atau disebut epidermis. Pada batang mengalami pecah-pecah. Menurut penyaji, apakah jaringan lapisan luar atau epidermis masih berfungsi? Bagus, pertanyaannya bagus ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah butuh waktu untuk menjawabnya? Bagus. Baik, kalau butuh silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya ya. Sudah? Nah, silakan jawab pertanyaannya. Pada kelompok ini, kelompok 2. Jawabannya menurut kami lapisan luar atau epidermis tidak berfungsi lagi karena pada penebalan kain pada batang akibat aktivitas kambium pembuluh penyebabkan epidermis pecah sehingga jaringan pelindung
betul. Jadi pada jaringan epidermis itu kalau sudah dia mulai pecah, itu akan digantikan oleh yang namanya gabus film ya. Nah di sini dia tuh sebenarnya akan digantikan ketika si kambium ini melakukan pelebaran, dia berkembang. Nah epidermis otomatis akan pecah-pecah dan digantikanlah oleh namanya jaringan gabus apa? Film ya. Ya. Bagus hasil diskusinya. Silakan kalian simpulkan hasil diskusi kalian pada teman-temannya. Sebentar. Jaringan meristem terbagi menjadi dua. Satu meristem primer, dua meristem sekunder. Meristem sekunder terbagi menjadi tiga bagian. Satu meristem apical, dua meristem interkaler, tiga meristem lateral. Sudah. Bagus ya presentasinya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Bagus ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian duduk ke tempatnya masing-masing. Silakan duduk kelompok 1. Oh, tutup dulu sayang. Lupa tutup dulu ya. Silakan tutup. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, silakan duduk kelompok 1. Baik ya, sudah bagus ya presentasinya, sudah berani. Nah, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, supaya teman-teman kalian materi yang kalian sampaikan, yang kalian cari itu bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lainnya. Silakan untuk kelompok 2 untuk tampilkan diskusinya, hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini sudah dituliskan yang tadi? Sudah dicatat? Bagus, kalau sudah. Ibu hapus ya. Nah, lanjut. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jaringan permanen. Kesini lagi supaya apa? Nah, biar dengar ya. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak melakukan aktivitas perbandingan diri. Yang kedua, sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Yang ketiga, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Dan yang keempat, terkadang sel-selnya melekati. Sebentar. Untuk jaringan apa tadi permanen ya? Tadi jaringan permanen itu apa? Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang berdiferensiasi atau mengalami Ya, bagus. Lanjut. Ciri-cirinya apa saja? ciri-cirinya yaitu tidak melakukan aktivitas perbandingan diri, sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya, dan kadang sel-selnya telah mati. Ya, lanjut. Berdasarkan fungsi jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang bersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ kandungan seperti organ, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruhan yang merugikan. Sebentar. Tadi dikatakan katanya jaringan apa tadi jaringan pelindung ya? Pelindung itu dikatakan pelindung karena untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Nah, berarti di dalam jaringannya itu pastinya tersusun dengan rapat-rapat karena dia melindungi ya. Baik, sebentar. Ibu akan menampilkan apa namanya itu gambar supaya kalian tahu gambaran seperti apa jaringan epidermis itu. Sebentar ya.
jaringan epidermis itu ya, oke, sudah ya. Nah, itu dia adalah jaringan epidermis. Nah, seperti ini. Karena dia rapat-rapat, nah ini dia. Ini adalah jaringan epidermis. Nah, dia rapat-rapat, tidak ada bersela-sela. Dia rapat untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Bagus, lanjut. Ciri-ciri jaringan epidermis. Yang pertama, umumnya terdiri atas satu lapis sel. Yang kedua, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Sebentar, itu jaringan apa? Jaringan epidermis. Oh, lanjut. Yang ketiga, bentuk sel bervariasi. Yang keempat, sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Ya, bagus. Sebentar. Untuk jaringan ini, jaringan epidermis ini tersusun dari jaringan sel-sel hidup ya. Oke, bagus. Lanjut. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tubuh. Bersifat manis-manis karena sel-selnya dapat membantu bahkan ketika dewasa sehingga dalam regenerasi. Nah, ya, bagus ya. Karena dia parenkim ini apa? Jaringan yang selalu ada di setiap bagian tubuh-tubuhan. Nah, karena dia selalu ada di setiap tubuh-tubuhannya, berada di bagian tubuh-tubuhannya, dia memiliki vakuola yang bervariasi yang berlimpah. Nah, karena vakuola ini berhubungan berkaitan dengan parenkim, fungsi parenkim yang mana fungsinya itu sebagai penyimpanan cadangan amilum, kemudian penyimpanan udara, kemudian penyimpanan air dan lain-lain, ya kan? Nah, karena oh iya, sebentar, Ibu ada gambar supaya kalian paham ya. Sebentar. Oke, lanjut saja karena gambarnya sudah tidak ada ya, lanjut saja. Di mana ada gambarnya itu dia lebih seperti ada di jaringan ada gambar yang